Halo, saya Sandes. Saya Ambar. Saya ada selaku owner dari Berdestinasi Kopi. Dan saya sebagai bagian pemasaran. Kenapa namanya Berdestinasi Kopi? Karena untuk membentuk suatu tempat, jadi tujuannya tuh nanti jangka panjang ke depannya, masih panjang lah ya ke depannya. Itu sebagai tempat destinasi orang-orang ngopi. Jadi tempatnya orang-orang ngopi itu ya kita sebut istilahnya adalah berdestinasi kopi. Nah, jadi kalau kapan tepatnya berdestinasi kopi itu kita bentuk, itu di tahun 2020. Ya pada saat masa-masa COVID, awal mula COVID. Nah, jadi ya berawal dari kantor ya. Susah karena kan kita nggak bisa mulai COVID udah mulai banyak yang tutup, jadi otomatis kita harus bawa kopi sendiri. Bawa kopi sendiri gitu. Nah, kita dulu itu awal-awalnya bikinnya kemasan yang besar, isi 250 kadang 1 kilo gitu kan. Nah, itu tapi dalam bentuk bubuk. Nah, dalam bentuk bubuk kita bawa ke kantor. Nah, saya bawa ke kantor, terus teman-teman coba nyicipin. Nah, nggak lama ya banyak lah dari teman-teman kantor yang coba kopinya coba dong dipasarin gitu. Nah, itu sih awal mula dari pertama kali Berdestinasi berdiri. Nah, jadi setelah dibawa ke kantor ya kan, bawa ke kantor, terus teman-teman itu coba nanya, request lah ya dari teman-teman. Ada yang nanya, Des, bisa nggak sih kalau misalkan nggak usah ada dibikin lebih simpel gitu, jadi yang tinggal seduh aja. Nah, memang pertama kita kalau di kopi itu kan ada yang modelnya atau tipe seduhnya V60 gitu ya. Itu kan banyak udah di peralatan yang ribet lah gitu. Yang harus kita siapin. Nah, sehingga ya udah kita inisiatif, kita kulik-kulik, ada kemasan yang lebih ringkes, dan teman-teman bilang ada nggak sih yang nggak usah tanpa ampas gitu ya. Ya udah ketemulah kemasan yang model drip bag gitu. Nah, karena kawan tadi kan pengennya kemasan yang lebih simpel tuh, jadi kita ketemu yang model drip bag. Nah, kita bikinlah kemasan per sasetnya itu di 13 gram karena memang ukuran untuk sekali seduh. Satu gelas kecil lah ya. Satu cangkir kopi. Satu cangkir kopi kecil. Alasannya kita bikin kemasannya simple itu supaya lebih gampang dibawa kemana-mana aja sih, dan orang kalau misalkan mau nyeduh ya udah tinggal seduh itu, jadi nggak perlu alat-alat yang lain, nggak perlu ribet lah intinya. Tinggal cari air panas aja. Udah. Tinggal gitu. Cari air panas. Jadi dia istilahnya kayak kita nyeduh teh gitu kan. Tinggal siapin air panas, ya udah tinggal diseduh. Nah, kemudian juga kita juga nggak menyediakan dalam saset itu gula, apalagi creamer ya. Karena kadang kan orang itu ada yang tidak suka gula, itu kan manis, itu kan di kopinya. Makanya kita kasih dia memang ya udah bisa ditambahin sendiri aja. Nah, kita bikin yang variasi sendiri gitu sama konsumen. Dari pandemi itu baliknya ke WFH kan, ya jadiin sampingan sih sebenarnya dari Berdestinasi ya, jadi bisnis keluarga sampingan aja. Nah, ditambah juga kan kalau sekarang ya, karena pandeminya di 2022 itu sudah mulai hilang gitu kan, ya udah sekarang ini yang lebih aktif adalah ke istri gitu yang ngerjain sambil ngurusin marketingnya, ngedalemin. Kalau sekarang di saya lebih ngulik sekarang itu ngembangin, karena kan sebenarnya Berdestinasi ini berawal itu kan dari Robusta. Kita coba sekarang ini mau mengembangkan ke Arabica nih gitu, karena memang kebenaran juga penempatan kerja itu pindah-pindah gitu ya. Kadang-kadang pernah kemarin di Medan gitu, sekarang kita lagi pindah lagi ke Jawa. Nah, sekarang kita coba menawarkan ke teman-teman kalangan kafe, biar ya siapa tahu ada teman-teman di kafe yang pengen coba dari kopi-kopi entah itu Robusta ataupun Arabica.
Nah, kalau untuk biji kopinya ini, karena waktu itu kita ya penempatannya di Lampung gitu kan, kemudian aku juga Ada visit juga ke daerah, juga ya, ke kebun daerah kopi. kebun kopi, ketemu sama petani yang memang dia ngelola apa ya, Kebun kopi kopinya robusta gitu kan. Nah, kita coba tanya-tanya, yaitu jadi alhasil menjadi pasokan utama kita lah di waktu itu sebagai apa ya namanya, beans utamanya kita untuk di berdestinasi kopi. Nah, kalau untuk kualitas kopi sih sebenarnya ya, kualitas kopi itu sebenarnya tergantung dari para petani, ya kan, para petani yang memang mengelola kebun kopinya secara apa ya namanya, profesional. Karena kalau misalkan kita bilang kualitas ya, kadang ada juga maaf yang ngomong petani yang punya kebun itu nggak diurus gitu, hanya cuman ngambil, panen, kemudian jual. Nah, kita coba ya ketemu juga karena keliling nih, dulu pernah keliling penempatan di Medan, kemudian dapat ilmu juga waktu itu pernah jalan-jalan di daerah Marancar, dapat ilmu dari petani kopi. Nah, pas visit di Lampung, saya ketemu lagi kan yang penyalur di berdestinasi. Saya coba apa ya, bukan mengajarkan sih, berbagi ilmu lah, berbagi ilmu. Ya, kemudian kita saling sharing aja. Kualitasnya kalau untuk dari beans kopi itu Robusta Lampung itu nggak terlalu buat saya ya, karena kan ini sebenarnya merekomendasikan ya kita itu ya, merekomendasikan karena kan kalau secara apa ya, kesukaan itu kan beda-beda ya. Selera itu beda-beda. Nah, oke. Kalau untuk kualitasnya sendiri sebenarnya kopi Lampung itu ya bisa dibilang bagus dan sangat-sangat enak, karena kalau misalkan teman-teman atau sahabat-sahabat semua di sini yang nonton gitu ya di channelnya ini, ya banyak kok di daerah Jawa gitu ya, kafe-kafe yang ngambil beans robustanya dari Lampung gitu. Dan mungkin di sini bisa tahu juga nih teman-teman, banyak pabrik-pabrik gitu kan, pengelola yang sudah besar dan itu sudah punya brand ternama ngambil dari petani-petani di Lampung. Kita lebih ke kantoran, lebih orang kantoran. Sama ada beberapa kafe yang sempat pesen juga sama kita ya. Nah, udah ada yang di Sumatera lah ya. Sumatera udah, di Palembang, terus kemarin pernah di Medan juga ada, Jakarta ada. Itu kalau Jakarta apa sih yang sering rutin? Double Coffee. Double Coffee itu rutin sih, alhamdulillah order ke kita. Jadi ya dari kemasan yang kecil drip bag, nah sekarang kita juga sudah menyediakan yang ukuran per kilo lah untuk beansnya ataupun yang bubuknya. Ya, kalau untuk sekarang ditanya berapa apa ya keuntungannya lah ya. Ya, karena ini bukan pekerjaan atau bisnis utama, kita juga masih pada kerja gitu kan. Ya, mungkin sampingan aja di range berapa sih? 15 mungkin lah ya bersihnya lah. 15 jutaan lah. Ya, waktu dihubungin pertama kali dari kampus Universitas Veteran gitu ya, ya kita sih tertarik dari senang banget sih, senang banget karena kan ini semacam apa ya, peluang untuk kita bisa lebih berkembang bener, lagi. Apalagi kan paling bangsa pasar terbesar itu ada di Jakarta kan. Nah, kemudian ya dari dosen-dosen menawarkan ada kemungkinan besar ini untuk menjadi UMKM binaan. UMKM binaan dan bisa go internasional ya harapannya ya. Ya kita semoga pun sangat senang dan harapannya bisa lebih berkembang lagi lah gitu. Ini salah satu langkah kita juga ya, buat membawa atau memperkenalkan kopi Lampung itu go internasional, ya juga brand kita biar bisa dikenal sama lebih banyak orang lagi. Iya, pas dihubungin bahwa ternyata banyak dosen-dosen dari luar negeri yang suka juga sama kopi kita, ya kaget juga, seneng lah gitu. Ya kita juga baru apa ya, tahu gitu kalau misalkan produk ini udah sampai ke luar negeri, Thailand gitu kan. Semoga bisa lebih besar lagi gitu. Karena memang kalau jujur saya ngulik gitu ya sama keluarga, kita ngelihat juga sih di sosmed gitu ya, di luar negeri ini banyak gitu tuh pecinta-pecinta kopi ya, harapannya dengan kita salah satu UMKM binaan, terus kopi favorit juga di sana bisa gitu. menjadi salah satu kopi favorit lah yang
di luar negeri sana. Nah, bentuk integrasi ya dari brand kita gitu kan, atau kopi ini kita mau memperkenalkan tentang kemasan yang kita buat gitu kan, kemasan yang kita buat, kemudian juga ya memperkenalkan atau membudidayakan dari sisi petaninya kan, dengan ya kita berbagi ilmu, karena juga tujuannya untuk membantu lah, dimana kita tahu nih tahun-tahun ini harga kopi itu naiknya drastis tuh, ya kadang juga naik turun, kita juga butuh kopi itu dari petani, harga yang kita dapat sebelumnya itu bisa lebih murah, sekarang tuh lebih tinggi, lebih mahal. Jadi ya dengan adanya edukasi yang kita berikan, ya semoga membantu juga dari sisi petani itu untuk menyalurkan biji-biji kopinya ke para penjual lah seperti kami. Nah, jadi kalau buat kita mungkin kedepannya ya, karena ini akan jadi hubungan bukan kerjasama ya, kita kemasan kita atau kopi kita dibawa ke luar negeri, ya kan? Ya, kita juga mungkin bisa mengenal beans kopi yang ditanam dari Thailand dan bisa kita maksimalkan atau gunakan di tempat kita. Ya, mungkin bisa kita coba juga. Bisa kita coba juga. Ya bisa jadi untuk mengenalkan juga ini ke konsumen-konsumen kita di Indonesia, ya. Setelah menjadi UMKM binaan, banyak ilmu yang kita dapat lagi kita dapetin. Kayak misalkan pemasaran yang lebih bagus, ngiklan yang lebih eye catching, terus juga pendekatan lah ke konsumen itu yang mungkin sebelumnya kita belum belum ngerti gitu ya, dengan adanya dibantu sama dosen-dosen atau universitas veteran. Ya, kita tuh lebih tahu nih gimana cara kita memetakan bangsa pasar produk kita ke konsumen. Harapan kita ya dengan dibantu dari universitas veteran masuk ke dalam UMKM binaan, mengembangkan bisnis kita keluarga, ya kan, karena ini memang masih sebagai bisnis sampingan, tapi harapannya kenapa enggak kalau misalkan bisa lebih diseriuskan lagi gitu kan, karena bisa kita berdua itu berharap bisa juga membuka lapangan kerja gitu buat masyarakat di sekitar, dan ya harapannya juga karena namanya ini tadi berdestinasi, suatu saat mungkin kita sudah punya tempat yang lebih proper dan kita bisa mendekatkan konsumen-konsumen kita online ke offline. Itu sih harapannya. Harapan dari program pelatihan yang membuat produk kita lebih laris. Untuk lebih memperkenalkan produk kita ke luar negeri sih. Iya. Dan kita juga bisa dapat ilmu lagi dari yang bisa kita bawa lah ke Indonesia dan kita maksimalkan di berdestinasi kopi. Jadi saya selaku dosen dari Fakultas UPN Veteran Jakarta bersama beberapa tim, kami melakukan kegiatan Abdimas. Jadi program Abdimas ini memang membina UMKM ya untuk meningkatkan omsetnya, terus jauh lebih memberikan wawasan, entah itu dari cara pemasaran maupun mereka mengatur keuangannya. Dan ide yang saya ambil ini adalah integrasi produk kopi Indonesia Thailand, dan saya memilih untuk berdestinasi kopi. Waktu itu saya juga melihat bahwa selama pandemi ini orang-orang banyak yang bikin minuman sendiri ya gitu. Salah satunya adalah minuman kopi, dan ternyata makin tahun sampai dengan tahun 2024 sekarang, minuman kopi itu jadi minuman yang favorit, dan bukan hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan. Dan banyak sekali kemasan atau variasi-variasi baru lah gitu dari rasa-rasanya. Nah, saya ngelihat bahwa destinasi kopi ini punya kemasan yang unik. Saya pikir itu seperti kopi saset ya, jadi kayak tinggal diseduh udah ada gulanya, udah ada creamernya gitu kan, seperti kopi-kopi saset yang sudah punya brand ternama gitu ya. Tapi ternyata ini merupakan salah satu produk real biji kopi yang sudah dihaluskan, terus bisa langsung diminum, tinggal sesuai selera aja kali ya, ada yang mau ditambah gula, ada yang ditambah creamer gitu. Nah, tapi mereka ini hanya berjualan di kalangan teman-teman kantornya aja gitu. Jadi
ngebuat sehari mungkin berawal dari bawa 50 pack dan terus bertambah. Terus saya bilang kenapa nggak coba untuk kita tingkatkan gitu. Suatu saat saya beli gitu kan ya, dan kemudian pada saat saya beli itu saya bawa ke Jakarta. Pada saat di kampus kita ngundang ada program visiting lecture. Visiting lecture itu ada dari negara India, ada dari negara Amerika, ada dari negara Malaysia, ya, dari Thailand gitu kan. Nah, semua dosen-dosen atau profesor dari universitas luar negeri itu mengacungi jempol untuk rasa kopi ini gitu. Jadi saya punya rasa percaya diri untuk membawa produk UMKM kopi berdestinasi ini di kancah internasional, karena saya melihat bahwa orang-orang luar negeri juga kayaknya suka ya dengan cita rasanya. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kita upgrade skill dari penjualannya, dari cara pemasaran, pembuatan kemasan, reel video yang diupload di Instagram, atau mungkin pengelolaan di akun Tokopedia-nya gitu ya. Itu yang harus sama-sama kita bantu lah, karena kita dari tim dosen ini kan tahu secara teori, tapi kita juga akan melihat bagaimana sih ketika kita tuangkan teori tersebut dengan keadaan nyatanya, kita lihat seberapa besar keterbatasan atau kesulitannya gitu. Alhamdulillahnya sejauh ini sih dari segi pemasaran, karena tadi dibantu juga dengan mahasiswa yang anak-anak Gen Z ya, mereka punya ide-ide kreatif sehingga bisa menciptakan kopi ini jauh lebih menarik lah dari segi penjualannya ya, untuk pengiklanan dan lain-lain. Alhamdulillahnya nanti bisa menaikkan followers dan dapat meningkatkan penjualan. Nah, bentuk integrasi yang kami coba tawarkan kepada kopi berdestinasi dengan penjual kopi-kopi Thailand lainnya, atau tadi dari biji kopi Lampung dan biji kopi Thailand, adalah yang pertama bagaimana integrasi dari pihak petani itu bisa tersampaikan ilmu untuk cara berkebun kopi yang baik ya. Kita melihat bahwa Thailand juga merupakan salah satu negara di ASEAN ini masuk ke dalam 10 negara penghasil kopi terbesar ya, termasuk Indonesia dan Thailand, sehingga kita melihat kualitasnya bagaimana, dan banyak hal yang bisa dipelajari ya, tadi dari segi mungkin pengeringannya, pengubahan dari green bean ke red bean-nya gitu. Terus bagaimana mereka membuat kemasan-kemasan unik lainnya yang nanti bisa dipelajari sama tim dari berdestinasi kopi, dan mungkin bisa kita ikutin supaya meningkatkan omset penjualan. Kemudian integrasi yang kedua adalah bagaimana peningkatan harga dari biji kopi petani ini, karena harapannya kan nggak hanya dijual ke kami, tapi dijual juga ke teman-teman petani ini bisa meningkatkan tadi ya kualitas kopi, sehingga dijual dengan harga yang jauh lebih meningkat. Dan alhamdulillahnya terjadi di tahun 2024 ini adanya peningkatan harga dan juga peningkatan kualitas yang baik untuk biji-biji kopi dari Lampung sendiri. Nah, kemudian integrasi lainnya bagi pelaku UMKM berdestinasi kopi ini adalah mereka bisa mempelajari hal baru, contohnya saja kemasan. Apa yang tadi dimiliki oleh kemasan drip bag tadi kita bilangnya ya, itu dibuat jauh lebih simple, dan tadi kita mau menginisiasikan menjual dengan jumlah yang jauh lebih besar, mungkin nanti kemasan dalam gramnya, dan kemudian ini bisa bisa menambah pangsa pasar yang lainnya. Jadi nggak hanya orang-orang kantoran, harapannya nanti bisa anak-anak kuliahan juga bisa mengkonsumsi ya, jadi dibawa ke mana aja gitu. Hambatan yang kita temuin tuh karena udah lumayan banyak orang-orang yang juga jualan ya, kita tuh harus punya ciri khas yang khas. Nah, akhirnya kita menetapkan ciri khas dari drip bag kopi itu kita temukannya di berdestinasi. Dan kemarin juga sempat kita branding dengan salah satu produk kopi dari Kanada, ternyata dengan cara dan kemasan yang sama, sehingga kita semakin pede untuk memasarkan di luar negeri. Nah, kemudian harapannya lagi, berdestinasi ini bisa mengekspor produknya tidak hanya dengan cara menitip jualan ke rekan-rekan dosen, tapi memang sudah punya kamar dagangnya sendiri nanti di Kementerian Perdagangan.